Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam kajian ba'da subuh tafsir kitab Tafsir Aisarut Tafasir. Dan pagi hari ini materi kita surat Al-Baqarah ayat 233. Dimulai dari firman Allah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Haul atau haulaini ay amaini, 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu. Kemudian kalimat wa 'alal mauludi lahu ay 'alal abi, wajib atas ayah. Kalimat bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalimat ma'ruf bimakna bihasabi halihi yasaran wa aisaran. Ma'ruf yang dimaksud adalah sesuai dengan kondisi ayahnya, al-mauludi lahu, baik dari segi kelapangan atau kesempitannya, kemudahan, kesusahannya, sesuai dengan kondisinya, ya ma'ruf itu.
Jadi antara satu dengan orang yang lain tentu berbeda. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kalimat wus'aha ay taqatuha wa ma taqdiru alaihi. Sesuai kemampuannya bagi seorang suami tersebut, mampunya berapa. Berikutnya la tudarra walidatun biwaladiha. La tudarra walidatun biwaladiha. Ay la yahillu an tu'dhi ummul walad biman'iha min irda'i waladiha. Ada tidak halal kalau sudah punya anak, seorang ibu, artinya anak yang ibu yang melahirkan anak tersebut, tidak halal dia menyakiti dengan cara tidak memberikan air susunya kepada anaknya. Au biman'iha al-ujrah ala irda'ihi, hadza fi hali talaqiha. Atau dengan menghalanginya dengan tidak memberikan ujrah, upah atas menyusui anaknya tersebut dalam kondisi dia ditalak, baik talak hidup ataupun suaminya meninggal. Wala mauludun lahu, ay wala yudarra al-walid kadzalik, dan juga tidak boleh seorang ayah memberikan madarat bi ay yujbira ala irda'il walad min ummihi al-mutallaqah aw yutalibu bi ujratin la yutiquha. Jadi juga tidak boleh seorang ayah memberikan madarat dengan cara memaksa untuk menyusui anaknya dari ibunya yang dicerai tadi, atau minta upah yang mana wanita itu atau istri yang dicerai tadi tidak mampu. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Wa 'alal warisi ay al waris wa huwa ar-radhi' nafsuhu. Artinya bayi tersebut, in kana lahu mal, kalau dia mungkin punya harta, karena anak itu kalau sudah terlahir maka dia, kalau orang tuanya meninggal, maka dia udah punya harta waris, walaupun masih bayi merah. In kana lahu mal, kalau dia punya harta. Wa illa fa'alaman yakfuluhu min asabati, kalau tidak punya apa-apa, ya siapapun yang nanggung, kan begitu. Kemudian kalimat fisalan. Kalimat fisalan. Fa in arada fisalan ay fitaman lil walad, kalau ingin menyapih anak tersebut. Berarti menyapihnya sebelum 2 tahun. 2 tahun itu hak bayi. Nah, kalau ingin menyapih sebelum 2 tahun. Tapi ya dua-duanya ridha dan sudah musyawarah, maka tidak ada dosa. Mungkin karena apa dan apa, tapi ingat memang hak itu 2 tahun anak itu. Ini beberapa kalimat yang ada di dalam ayat 233 surah Al-Baqarah tadi.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makna ayat yang mulia ini berbicara tentang hukum menyusui anak, ya. Dan ini diatur, dan ini ayat ini setelah ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum talak yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah kita baca dan kita bahas. Nah, ini terkadang seorang wanita itu ditalak dalam keadaan hamil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum ar-radha', menyusui. Ya, ketika suaminya meninggal dia dalam keadaan hamil, dia ditalak secara itu sudah mutallaqah. Nah, seperti ini nanti ada hukum-hukum, dan ini salah satunya yang dijelaskan di dalam ayat ini. Maka Allah menurunkan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maka wajib bagi ibu yang ditalak tadi, dia memberikan air susunya kepada anaknya 2 haul atau 2 tahun secara sempurna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini in aradat hiya wa abur radhi' itmam radhi'. Kalau dua-duanya menginginkan menyempurnakan hak daripada bayi yang menyusu tadi. Nah, kondisi seperti ini diatur. Terus bagaimana? Siapa yang nanggung dan seterusnya? Wa anna 'alal mauludi lahu wa wal ab in kana mawjudan nafaqatul murdi'ah. Maka bagi al-maulud lahu atau seorang ayah, kalau dia memang ada, berarti bukan talak mati. Ini laki-lakinya masih ada, cuma sudah cerai, sudah pisah. Terus ada anak. Al-Quran ngatur, ya. Al-Quran mengatur. Maka dalam kondisi seperti ini wajib bagi ayah anak atau ayah bayi itu memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui, berarti istrinya dicerai tadi. Apa? Ta'aman wa syaraban wa kiswatan. Harus memberi sandang, pangan, pakaian. Jadi ta'am, makanan, syaraban, minuman yang cukup memenuhi gizinya, wa kiswatan, dan juga pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi sesuai dengan kondisi ayah bayi tersebut dari segi kekayaan atau kefakirannya, dan Allah tidak membebani di atas kemampuannya. Jadi ini yang pertama yang perlu difahami. Jangan sampai bisa seperti itu kemudian ya udah yang ngurus orang tuanya, yang ngurus saudara-saudaranya. Seandainya nggak mau membayar tersebut, bagaimana? Ya dosa seperti itu. Itu anaknya, darah dagingnya, kan seperti itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga mengingatkan bahwasanya seorang ibu pun juga diingetin, la tudharra walidatun bi waladiha, bahwasanya tidak boleh juga seorang ibu yang melahirkan anaknya tadi antu'dhi waladaha, dia menyakiti anaknya, menyakiti bayinya yang masih membutuhkan air susu tadi.
Dengan cara apa? Menghalangi, tidak mau, ibunya nggak mau memberi air susunya kepada anaknya. Ya, dia tidak mau melakukan hal tersebut. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, au tuhrimun nafaqah muqabil irda, atau dia tidak mau menerima nafkah sebagai ganti daripada menyusuinya, irda. Ini kan sebenarnya hak seorang anak, ya. Nah, ketika dia tidak mau menerima itu, terus berimbas kepada anaknya, itu juga tidak diboleh. Au yudhiqu 'alaiha fiha kama la yajuz ay yudharra ay yu'dhi al-mauludu lahu wal ab. Jadi begitu juga seorang ibu enggak boleh ketika pisah kemudian anaknya tidak mendapatkan hak-haknya. Kama la yajuzu ay yudharra ay yu'dhiya al-mauludu lahu wa huwa al-ab bi ay yujbiru ala irda'i waladi min ummi wa qad talaqa wa la ya'ni bi yutalibu bi nafaqatin bahidatin la yaqdiru 'alaiha. Atau sebaliknya, ya, memaksa untuk memberikan atau menyusui anaknya. Ini seorang ayah yang memaksa dengan meminta nafkah yang lebih besar, yang tidak mampu, itu juga tidak diperbolehkan. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Begitu juga kepada al-waris, ahli waris. Maksudnya itu ar-radhi' nafsuhu, bayi itu sendiri kalau dia punya harta benda. Fa in lam yakun lahu malun fa'ala asabatihi adzukur al-aqrab. Maka kalau tidak punya harta bayi tersebut, maka kepada keluarga laki-laki yang paling dekat, fal aqrab. Untuk apa? Alaihim ujratu al-irda, untuk membayar ujratu al-irda. Artinya biaya menyusui tadi. Ya memang banyak biaya menyusui itu. Ya. Bukan hanya sekedar beli susu kotak, susu kaleng. Ibu yang menyusui itu juga diurus seperti itu. Fa illam yakun lil walad malun wa laysa lahu asabatun. Kalau anak ini tidak punya harta dan dia juga tidak punya asabah yang menanggung, wajaba 'alal ummi an turdi'ahu majjanan. Maka wajib seorang ibu kalau dia tidak punya harta, mungkin suaminya meninggal nggak punya harta juga, ya, menyusui biayanya besar, dan juga tidak punya orang-orang yang menanggungnya, keluarga yang dekat tidak ada. Mungkin saja terjadi. Kalau ada seperti itu bagaimana? Wajib 'alal ummi an turdi'u majjanan. Maka dalam kondisi seperti ini, ibu anak tersebut wajib memberikan susunya atau menyusui anaknya tersebut majjanan, dengan cara yang gratis, ya. Padahal punya hak. Coba sampai seperti ini diatur, dia boleh minta upahnya, tapi enggak boleh meminta upah yang memberatkan. Li'annaha aqrabun nas ilaihi, karena ibu ini adalah manusia yang paling dekat dengan bayi itu.
Tsumma dzakara ta'ala rukhsataini fil irdha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua rukhsah dalam hukum menyusui. Apa dua keringanan tersebut? Al-ula fitamun qabla amaini, menyapih sebelum selesai 2 tahun sempurna. Fa inna lahuma dzalika ba'da tasyawur, maka boleh suami istri sepakat. Tapi setelah dengan musyawarah, yang mana di dalamnya adalah untuk kemaslahatan anak tersebut. Ketika dia dipisah atau tidak diberikan susu lebih cepat. Tapi ada aturannya. Itu hak anak ya, diingat-ingat itu hak anak. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Artinya la junaha, artinya tidak berdosa. Itu yang pertama. Kalau memang di situ ada madharat, kalau enggak ada madharat ya enggak boleh juga. Itu kalau kita terjadi madharat baik kepada anaknya, kepada ibunya. Nah, setelah musyawarah itu diperbolehkan. Wasaniyah, dan keringanan rukhsah yang kedua, in aradal mauludu lahu ayyastardi'a liwaladi, kalau dia mencari ibu susu ayahnya ini, bukan dari ibu bayi tersebut. Jadi orang yang sama-sama melahirkan, dia punya anak, nah ingin disusukan kepada dia, falahu dzalika, maka boleh hal tersebut in tabat bihi nafsuhu al-um, kalau memang hal tersebut jiwanya atau jiwa seorang ibu tersebut baik. Jangan kemudian asal juga tidak boleh. Kalau di Jazirah Arab dulu gitu ya, ketika zaman Nabi itu memang seperti itu. Rasulullah sendiri ada ibu susunya, Halimatus Sa'diyah, itu orang dari kampung jauh. Qala ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Kalau memang kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, maka tidak ada dosa. Dengan syarat apa? Dengan syarat ayyuslimal ujrah al-muttafaq 'alaiha bil ma'ruf. Dia harus sepakat memberikan upah ya kepada orang yang menyusui tadi, yang disepakati dengan cara yang ma'ruf, dan jangan sampai telat ya, bila ijhafin wala muwatalah. Artinya betul-betul sesuai yang disepakati, jangan sampai kadang-kadang lupa, karena ini ya memang makhluk hidup gitu ya. Kalau telat sendiri kan susah yang memberi atau yang menyusui, dan akhirnya berimbas kepada hak anak tersebut. Dan di ujung ayat ini yang selalu kita jadikan renungan, wa akhiran wa'adallahu kullan minal murdi' wal murda' lahu bitaqwa, agar semuanya itu bertakwa, baik yang menyusui atau yang al-murda' lahu bitaqwahu, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka, tentunya kita semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa yang mereka lakukan basirun. Artinya maha melihat sekecil apapun. Falyahdharu mukhalafat amri, maka hendaklah berhati-hati jangan sampai menyelisihi perintah Allah, wartiga nahyihi, dan jangan sampai melakukan larangan-larangan Allah. Fasubhanahu
man min ilahin azimin barrin rahim. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, maha baik dan maha penyayang kepada seluruh hambanya. Nah, ini makna dari satu ayat tersebut. Dari satu ayat ini ada 5 poin atau 5 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, wujubu irda'il waladaha ar-rad'atul ula. Wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya ar-rad'ah al-ula, yang pertama kali setelah lahir itu, maka itu wajib ketika anak itu harus menyusu ibunya. In kanat mutallaqah, in kanat mutallaqah, walaupun dia wanita yang ditalak, kan itu kewajiban seorang suami. Maka di awal itu wajib bagi seorang ibu. Wasairir radha' in kanat ghairu mutallaqah, dan juga ibu-ibu yang memang tidak dicerai, apalagi kan gitu. Ini di awal ya, di awal radha'. Baru setelah itu kewajiban suami memberikan biaya menyusui anaknya tersebut. Ini yang pertama, jadi kewajiban. Yang kedua, bayanul haddi al-a'la lirradha'. Ini penjelasan tentang batasan yang maksimal bagi orang yang ingin menyusui anaknya. Wa huwa amani tammani. Dan itu adalah 2 tahun. Dan biasanya tahun seperti itu dihitung tahun Hijriah. Walidha faziyadatu alaihima ghairu mu'tabaratin syar'an. Jadi kalau sampai lebih dari itu, sudah secara hukum tidak boleh lagi minta biaya menyusuinya tadi. Itu secara hukumnya seperti itu. Jadi kalau ingin minta ya 2 tahun sempurna, itu hak ya. Kemudian yang ketiga, jawazu akhdil ujrah 'alal irda'. Boleh mengambil upah atau memberi upah kepada orang yang menyusuinya. Sesuai kesepakatan ya, tidak boleh kemudian juga ketika sepakat kemudian telat-telat, karena ini masalahnya bukan masalah sendiri, ini masalahnya dengan bayi dan seterusnya, maka harus tepat. Yang keempat, wujubu nafaqatil aqarib ala ba'dihim fi halil faqr. Ketika kondisinya ya ibu tersebut, bayi tersebut tidak punya harta ya. Ini sudah suaminya meninggal, gak ada, sudah gak punya lagi. Kemudian bagaimana ini? Maka seperti ini kewajibannya kepada kerabatnya ya, yang harus mengurus kondisi hal tersebut ketika dalam kondisi fakir. Yang kelima, jawazu irda'il walid waladahu min murdi'in ghairi walidatihi. Boleh hukumnya, kalau sudah sepakat, boleh ya, seorang ayah menyusukan anaknya bukan dari ibu kandungnya. Tentunya dengan syarat yang tadi ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi dengan syarat idza sallamtum
ma ataitum bil ma'ruf. Nah, hal-hal seperti ini sampai di Al-Quran dibahas ya, menjadi kewajiban siapa dan seterusnya, itu supaya memang hak-hak semuanya tidak terzalimi ya, tidak terzalimi. Berikutnya ayat 234 sampai 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Insyaallah setelah ini pembahasannya adalah masih di seputaran hukum talak, nafaqah, kemudian iddah. Cuma pembahasannya di sini walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Berbicara tentang nanti kalau ada yang ditalak, yutawaffawna minkum, berapa bulan dia iddahnya. Ini memang belum dibahas. Nah, ini akan dibahas dan hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut juga akan dibahas dalam hal ini. Dan juga termasuk kalau ada orang yang namanya suaminya meninggal, mungkin ada yang dari dulu dia sudah ngesir gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau dia ternyata senang dengan wanita itu, bagaimana? Itu diatur. Tidak boleh kemudian meninggal sudah langsung saja kesempatan. Nah, itu nanti akan diatur dengan detail di dalam Al-Quran ya. Seandainya dia meninggal talak karena meninggal suaminya, nanti diatur. Dan nanti di tengah-tengah itu bagaimana dalam masa iddah itu, mungkin ada takut keduluan orang dan seterusnya umpamanya. Nah, itu seperti apa nanti akan diatur. Bolehnya apa? Nanti diatur dalam 2 ayat ini dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Yang masih masalah keluarga ini, masalah hukum-hukum yang berkenaan dengan hal seperti ini. Barangkali ada yang kondisinya hampir sama, itu kita baca seperti ini. Setiap yang mau keluarga dan sudah keluarga
Hukum-hukum seperti ini wajib sebenarnya untuk memahaminya, ya, supaya tidak salah dalam menjalankan tugas kita ketika berada di bumi Allah di dunia ini. Saya kira itu saja pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.